Ini adalah cerita tentang bagaimana saya secara tidak sengaja berhenti merokok. Saya adalah seorang perokok aktif. Kurang lebih sudah 19 tahun saya menjadi pecandu rokok. Dalam perjalanannya, entah sudah berapa kali saya berusaha untuk berhenti merokok, dan itu selalu gagal. Kondisi lingkungan dan pekerjaan selalu menjadi alasan bagi saya untuk terus mencari pembenaran agar tetap bisa merokok. Puncaknya ketika saat saya masih menjadi pelaut, rokok sudah seperti teman. Dalam sehari saya bisa menghabiskan 5 bungkus rokok. Pada saat itu, toleransi tubuh masih biasa-biasa saja. Bahkan bisa dikatakan tidak ada keluhan sama sekali. Saat itu usia saya masih di bawah 30 tahun, dan saya pun masih rutin berolahraga. Mulai dari futsal, mendaki gunung, bahkan olahraga mandiri saat di kapal. Tahun ke tahun pun berganti, singkat cerita saya sudah tidak lagi bekerja di kapal, dan sudah berkeluarga. Dari awal sebelum kami menikah, istri saya sudah meminta komitmen saya untuk berhenti merokok. Saya pun menyetujui komitmen tersebut. Saya berusaha berhenti merokok. Tapi dalam perjalanannya sangat sulit sekali. Akhirnya komitmen itu pun saya langgar. Dengan segala argumen saya berdebat dengan istri, dan akhirnya kali ini istri yang mengalah, berusaha memaklumi dan menerima suami kembali merokok. Beberapa tahun kemudian, ada suatu momen di mana saya dan beberapa teman saya melakukan pendakian ke gunung yang tingginya di bawah 2000 meter di atas permukaan laut. Ini adalah pendakian perdana saya setelah vakum 8 tahun. Gunung ini sebenarnya sudah pernah beberapa kali saya daki sebelumnya, tapi karena ada beberapa teman yang minta saya dampingi untuk mendaki ke sana, akhirnya saya kembali lagi ke gunung itu. Karena ketinggian gunung yang tidak begitu tinggi, kami memutuskan untuk melakukan pendakian tanpa menginap atau sering disebut dengan istilah tektok. Singkat cerita, pendakian pun dimulai. Kira 2 sudah 10 menit perjalanan kami dari base camp menuju trek pendakian, nafas saya terasa sesak, perut mual dan pandangan pun mulai terasa gelap. Saya yang pada saat itu berada di posisi paling belakang, memanggil teman saya untuk berhenti. Seketika teman-teman saya pun kembali ke belakang, dan mereka kaget. Kok tiba-tiba berhenti? Padahal perjalanan baru dimulai. Pada saat itu saya hanya terdiam, berusaha mengatur nafas agar cepat kembali pulih. Seketika itu juga pikiran saya langsung ke masa lalu, masa di mana saya merasa fisik tidak pernah bermasalah pada saat pendakian. Otak saya langsung berpikir, ini pasti gara-gara rokok. Akhirnya cerita pendakian itu saya lanjutkan, tapi memakan waktu yang lebih lama dari biasanya, karena hampir setiap 5 menit perjalanan, saya meminta waktu untuk istirahat. Kembali ke permasalah rokok, semenjak kejadian itu saya akhirnya berhenti total merokok, dan melakukan eksperimen dalam 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu saya melakukan stop total merokok, dan 2 minggu kemudian juga saya coba mendaki kembali ke gunung itu untuk membuktikan apakah ada perubahan setelah saya berhenti merokok. Dan hasilnya sungguh luar biasa, nafas saya sudah sangat bersahabat untuk melakukan pendakian. Alhamdulillah semua sudah normal kembali dan sejak saat itu saya benar-benar berhenti merokok. Bukan hanya berkomitmen, tapi saya sudah jadi pembenci rokok. Karena gara-gara rokok saya hampir mati. Sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih, saya berhenti merokok, dan saya benar-benar sudah hilang selera untuk menghisap rokok. Bahkan saat berkumpul dengan teman-teman yang perokok pun, hidung saya jadi sensitif saat mencium asap rokok. Sekarang saya jadi rajin kembali berolahraga dan rutin melakukan pendakian gunung. Saran saya kepada teman-teman yang mau berhenti merokok itu sangat sulit apabila kita tidak menemukan alasan yang tepat untuk berhenti. Maka carilah alasan yang tepat yang bisa mengalahkan egomu untuk berhenti merokok. Perokok itu tidak akan berhenti walaupun dilarang, karena untuk berhenti merokok berarti kita harus merubah pola pikir. Carilah alasan untuk membenci. Kalau saya pribadi berprinsip, ingin terus sehat sampai tutup usia. Tubuh saya adalah tanggung jawab saya tidak ingin menjadi pesakitan dan menjadi beban keluarga. Masih banyak yang saya inginkan dan masih banyak yang saya impikan. Dan semua itu bisa terwujud saat badan masih sehat.